Selamat pagi semuanya, semangat pagi. Hari ini adalah tanggal 20 Oktober 2024. Hari ini adalah pelantikan Presiden Indonesia, ya. Jadi hari ini Pak Prabowo dilantik untuk menjadi presiden. Ya, mudah-mudahan negara kita akan menjadi lebih baik ke depan. Baik, materi yang akan saya berikan pada hari ini yaitu terkait dengan inflasi, ya. Nah, perlu Anda ketahui apa yang disebut sebagai inflasi. Saya akan share video materi PowerPoint-nya. Baik. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan inflasi. Nah, oke. Inflasi. Kalau misalkan ditanya apa itu Pak inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Tentunya inflasi ini tidak baik ya untuk rakyat ya, untuk masyarakat. Kenapa? Karena harganya terus naik ya, tanpa dibarengi dengan adanya kenaikan pendapatan. Otomatis daya beli kita jadi turun gara-gara inflasi ini ya. Contoh nyata dari inflasi itu adalah kenaikan harga BBM. Ini mengakibatkan biaya produksi naik, bahan bakar kan naik. Pabrik butuh bahan bakar. Mobil, truk untuk mendistribusikan barang butuh bahan bakar. Otomatis kalau bahan bakar naik, maka harga barang pun akan naik semua. Nah, otomatis kalau semuanya naik, maka kenaikan barang dan jasa itu akan dihasilkan. Apakah dibarengi dengan penghasilan masyarakat yang naik? Tentu saja tidak. Otomatis kalau misalkan harga barang naik, pendapatan tidak naik, dampaknya adalah orang tidak bisa membeli. Ya. Jadi kenaikan harga beberapa komoditas ya seperti misalkan harga telur naik, cabai naik, daging ayam naik itu berkontribusi terhadap terjadinya inflasi di Indonesia ya. Nah, terkait dengan inflasi memang menjadi apa ya topik yang menarik untuk kita bahas ya. Eh, Ada sebuah nasihat yang mengatakan jangan membeli payung di musim hujan karena harganya lebih tinggi, gitu ya. Kenyataannya tidak semua orang menyiapkan payung sebelum musim hujan. Sama halnya dengan membeli pakaian baru menjelang hari raya. Akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dan harus rela untuk berdesakan di toko pakaian. Nah, perlu kita dalami apa sebabnya yang menyebabkan terjadi inflasi. Jadi kenaikan harga yang secara terus-menerus. Nah, kenaikan harga barang atau jasa itu menyebabkan daya beli uang menurun, ya. Contoh saja, Anda kalau cari barang di Samswipo misalkan, Anda pasti cari barang yang lebih murah. Tetapi kalau harga itu terlalu mahal ya otomatis kita tidak sanggup beli. Akhirnya kita meninggalkan toko tersebut. Nah, kenaikan harga ini terjadi sebagian besar barang dan jasa secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Nah, kenaikan harga satu atau dua barang jasa tidak dapat dikatakan inflasi, kecuali kenaikan barang dan jasa tersebut mempengaruhi kenaikan barang dan jasa yang lainnya. Contohnya BBM tadi, ya. Jadi kalau harga BBM dinaikkan, otomatis terjadi inflasi, ya. Nah, efek yang luas diikuti kenaikan barang dan jasa kalau harga BBM naik. Nah, otomatis itu apakah baik atau tidak, Pak? Ya tidak baik tentunya kalau ada inflasi tersebut. Nah, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan kategori inflasi ya. Nah, di sini ada beberapa kategori inflasi. Oke. Nah, kita belajar secara detail nih. Jadi, inflasi itu ada pada tingkat rendah, otomatis kalau inflasinya rendah, itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan pendapatan. Bagus, ya. Namun, kalau inflasinya tinggi, dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat, ya. Ekonomi tidak tumbuh, dan dapat juga menyebabkan kepanikan. Orang tidak mampu membeli barang, ya, bahkan tidak mampu membeli makanan, otomatis
lapar masyarakat. Sehingga terjadi, sekarang itu banyak terjadi yang namanya stunting ya. Eh, Bayi kekurangan gizi. Kenapa? Karena ketidaksanggupan untuk membeli ya makanan yang bergizi tersebut. Nah, ini berbahaya. Karena kalau semakin banyak orang yang seperti itu, maka tingkat kriminalitas akan naik di dalam suatu negara. Banyak orang jahat. Ya, bagaimana kalau misalkan kejahatan terjadi itu kan orang lapar, otomatis dia akan mencuri atau seperti lain sebagainya. Jadi tingkat inflasi itu diukur salah satunya dengan menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Ya, berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibedakan menjadi yang pertama nih, inflasi ringan, kurang dari 10% per tahun kenaikan harganya. Itu masih ringan, ya. 7%, 8%, 6% masih ringan lah. Kemudian, inflasi sedang, itu antara 10 sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, 30% sampai 100% per tahun. Kemudian yang keempat, inilah yang disebut sebagai hiperinflasi. Hiperinflasi itu lebih dari 100% per tahun kenaikan harganya. Ya, bagi masyarakat itu sederhana. Pada saat harga naik, maka dia tidak dapat beli dan meninggalkan. Bagi toko dampaknya, tidak ada yang beli, toko itu akan tutup. Ya, baru-baru ini di tempat saya ada tempat orang membeli bahan-bahan kue. Ya, kemungkinan itu harga kue atau harga-harga bahan naik. Akibatnya tidak ada lagi orang yang membeli bahan tersebut di toko tersebut. Dampaknya toko tersebut tutup karena tidak ada lagi yang mampu untuk membeli bahannya itu. Nah, kita lanjutkan terkait dengan inflasi tadi. Nah, di sini ada inti dari inflasi inti. Apa itu Pak inflasi inti? Inflasi inti ini komponen inflasi cenderung menetap atau apa persisten itu. Nah, apa saja yang mempengaruhi? Yang mempengaruhinya itu adalah permintaan dan penawaran, supply dan demand. Ya, orang kalau misalkan ada permintaan produk, katakanlah minyak, otomatis ada penawaran, ada yang ditawarkan oleh sistem bisnis atau pedagang. Kemudian inflasi ini dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, kayak misalkan nilai tukar rupiah, ya. Sekarang berapa Hongkong dolar? Satu apa tuh? Satu rupiah itu sekarang sekitar 2000 eh, satu Hongkong dolar itu sekitar 2000 rupiah gitu kan. Dulu tahun 2008 pada saat saya ke Hongkong itu sekitar seribuan ya, 1400 gitu rupiah. Sekarang sudah mencapai 2000. Nah, itu nilai tukar ya. Kemudian harga komoditi internasional. Kalau di banyak tempat harga komoditas pangan, misalkan buah-buahan, misalkan tepung terigu, ya, otomatis kalau semua meningkat, kita juga akan meningkat. Kemudian inflasi mitra dagang, kemudian perkiraan inflasi dari pedagang dan konsumen. Itu yang disebut dengan inflasi inti. Tetapi ada juga inflasi non inti. Inflasi yang cenderung tinggi berubahnya disebabkan oleh faktor fundamental. Ya, satu, inflasi volatile foods. Ya, kejutan harga bahan pangan saat panen. Ya, volatile itu turun naik ya. Kadang naik tuh. Kenapa naik? Karena supply sedikit. Ya, otomatis kalau supply sedikit, harga naik. Ya, kenapa turun harga? Ah, karena supply banyak. Ya, coba aja di musim durian. Harga durian murah. Kenapa? Karena banyak durian, gitu kan. Tetapi kalau tidak di musim itu, harga durian mahal. Kenapa? Karena sedikit. Nah, yang kedua, inflasi administered prices dipicu kebijakan harga pemerintah. Jadi yang menentukan, yang mengontrol harga gula, yang mengontrol harga beras di satu negara itu adalah pemerintah. Nah, ini bisa juga memicu inflasi. Ya, misalkan harga BBM juga dikontrol oleh pemerintah. Tarif listrik, tarif angkutan. Nah, itu juga inflasi non inti. Nah, intinya adalah inflasi pada tahap tertentu masih bisa dianggap wajar dan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian. Namun bisa juga sebaliknya. Nah, ke depan saya akan menjelaskan
dampak positif dan negatif dari inflasi tersebut. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, apa yang menyebabkan inflasi? Nah, di sini saya menjelaskan, penyebab inflasi itu adalah penawaran uang, kemudian peningkatan biaya produksi. Ongkos untuk membuat sesuatu mahal, otomatis terjadi inflasi. Anda tahu tidak, industri yang paling banyak di Indonesia industri apa? Ada yang bisa jawab? Industri kecil. Industri yang terbanyak di Indonesia itu adalah industri kerupuk dan keripik. Itu yang terbanyak, ya. Nah, kalau sekiranya untuk membuat kerupuk dan keripik itu mahal, otomatis harga akan naik. Nah, ini menimbulkan akibat buruk dari segi kegiatan perekonomian, bahkan kesejahteraan masyarakat. Kalau sampai misalkan harga kerupuk naik, ya orang Indonesia ya kalau paling susah ya udah makan nasi sama kerupuk. Saya pernah melihat orang makan nasi karena tidak sanggup untuk membeli lauk, ya. Dia perulukin itu nasinya dengan mecin. Kemudian karena ingin sayur, dia tuangkan air teh, ya. Jadi nasi, air teh, mecin. Jadi ya, itu kalau tingkat kesejahteraan masyarakat itu rendah gitu. Ya, saya berharap ke depan presiden yang terpilih hari ini tanggal 20 itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, programnya bagus ya, memberi makan anak-anak sekolah ya sehingga nutrisinya bisa terpenuhi. Kalau nutrisi terpenuhi, mereka bisa fokus belajar sehingga bagus pemahaman terhadap literasi keilmuannya bagus gitu. Nah, Indonesia pernah mengalami inflasi paling parah, yaitu 100%. Anda bayangkan 100% per tahun. Nah, nah 100% itu kan berarti hiperinflasi, ya. 100%. Itu pada tahun 1962 sampai tahun 1965, ya. Karena apa yang terjadi? Waktu itu pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah, ya. Misalkan seperti pembangunan Monas waktu itu ya. Nah, pendapatan per kapita Indonesia itu akan turun secara signifikan. Itu pada tahun 1962 sampai 1963. Ini pernah kejadian Indonesia mengalami yang disebut sebagai hiperinflasi, lebih dari 100%. Oke. Nah, kemudian apa dampak positif dan dampak negatif inflasi? Apa, Pak? Nah, di sini ada dua. Yang pertama, dampak positifnya apa? Inflasi itu kenaikan harga. Yang pertama, peredaran atau perputaran barang lebih cepat, ya. Kemudian produksi barang-barang bertambah, menyebabkan kenaikan keuntungan perusahaan, pengusaha. Pengusaha jadi untung. Kenapa harga naik, gitu kan? Ya. Kemudian kesempatan kerja bertambah dengan adanya tambahan investasi. Ya, banyak orang yang berinvestasi sehingga katakanlah pabrik menjadi berkembang, peluang kerja bertambah. Kemudian pendapatan nominal bertambah meskipun nilainya berkurang karena kenaikan pendapatan relatif kecil. Itu dampak positif. Tetapi ada dampak negatif dari inflasi. Apa? Harga barang-barang dan jasa naik. Kalau harga semua barang naik, masyarakat misalkan tidak mampu membeli minyak, lapar mereka. Itu bahaya, ya. Kemudian yang kedua, nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun dan terus berkurang. Lihat, satu Hong Kong dolar sekarang sudah 2.000 rupiah. Itu kalau saya hitung dari tahun 2009 yang harganya 1.000 rupiah, sekarang sudah 2.000 rupiah. Berarti kan terus turun, gitu kan? Kemudian menyebabkan efek spekulasi. Menimbun, akhirnya ada orang yang menimbun barang. Wah, ini kurang ajarnya tuh. Orang-orang menimbun barang, ya. Tidak dikeluarkan gula, ditimbun sampai harga naik, kemudian baru dilepas. Ya, itu manusia-manusia yang tidak bermoral kalau menurut saya ya. Ya, kenapa? Karena mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian membeli valuta asing. Kemudian dampak lainnya apa? Proyek pembangunan menjadi macet. Pemerintah tidak bisa membangun, ya. Atau zaman sekarang yang disebut sebagai mangkrak, ya. Proyek pembangunan mangkrak. Kenapa? Karena tidak ada dana untuk membiayainya. Tidak tuntas. Ya udah mangkrak begitu. Jadi rumah hantu,
ya. Kemudian kesadaran menabung masyarakat juga kurang. Mereka nggak bisa menabung. Kenapa? Tidak ada lagi duit yang dipakai untuk disimpan ke dalam celengan. Semua terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu dampak negatif dari inflasi. Nah, kalau misalkan Anda bertanya, ya, Pak Fajar, bagaimana dengan inflasi di Indonesia sekarang? Ya, seperti apa? Rata-rata tingkat inflasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir itu mencapai 7,4% dalam 5 tahun terakhir. 5,4%. Nah, 5,4% itu masuk ke dalam kategori, tadi kan sudah saya jelaskan kategori inflasi. Kategori kalau misalkan 5 sampai itu inflasi ringan, ya. 7,4% itu masuk ke dalam inflasi ringan. Kenapa? Karena kurang dari 10% per tahun. Nah, eh, itu baru inflasi di atas kertas, ya. Inflasi pada beberapa barang tertentu jauh lebih tinggi, seperti kesehatan, pendidikan. Di Indonesia bisa mencapai 15%. Kalau misalkan inflasi tersebut mencapai 15%, berarti dia masuk ke dalam kategori inflasi sedang. Inflasi sedang itu antara 10% sampai dengan 30% per tahun. Nah, sekarang kan kalau mau kuliah, mahal, ya. Kecuali ada program online kayak misalkan seperti Unsia, Universitas Siber Asia. Ya, itu membuka program cuman 3 juta sampai 3,6 juta per semester. Itu sangat murah, gitu. Tapi kalau misalkan Anda masuk ke perguruan tinggi swasta yang akreditasinya bagus, ya itu ada juga yang di atas banyak, ya, di atas 5 juta ke atas, gitu ya. Nah, kesehatan, ya, makanya saya sarankan kepada mbak-mbak semua ikutlah BPJS, luangkan waktu untuk mendaftarkan diri keluarga dan Anda untuk BPJS. Sebab ini, kalau Anda tidak daftar BPJS, suatu saat orang tua Anda, keluarga Anda sakit, maka habislah tabunganmu selama katakanlah 3 tahun di Hong Kong. Ya, tetapi kalau misalkan dia BPJS, otomatis bisa di cover oleh BPJS. Nah, gimana ceritanya pada tahun 2024? Realisasi inflasi Indonesia pada September 2024 terkendali di level 1,84% atau jauh lebih rendah dibandingkan Agustus, ya, tahun 2024. Hanya 2,12%. Inflasinya masih ringan, ya. Pokoknya 2,5 plus minus 1%, ya. Nah, tapi masalahnya, inflasi Indonesia itu berhubungan dengan hutang. Jadi inflasi itu berhubungan dengan hutang kita. Utang pemerintah Indonesia per Juli 2024, ya, pemerintah kita tembus sampai 8.500 triliun. Anda bayangkan, utang kita 8.500 triliun. Atau naik sekitar 57,82 triliun dalam waktu 1 bulan. Utang kita banyak saat ini. Makanya di tanggal ini saya berharap presiden terpilih bisa punya strategi yang mantap untuk mampu membayar hutang-hutang kita yang banyak itu. Kalau misalkan penduduk Indonesia itu ada 280 juta, intinya satu orang itu berkewajiban membayar hutang sekitar 20 juta rupiah satu orang. Bahkan bayi yang lahir pun itu punya hutang, gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kalau Anda ditanya berapa hutang Indonesia saat ini? 8.502 triliun rupiah, ya. Nah, pada Juni 2024, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah masih sebesar 8.444 triliun. Nah, kenaikan utang tersebut tidak diiringi dengan kenaikan rasio utang terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Jadi sebab rasio utang terhadap PDB per Juli 2024 hanya mencapai 36,68%, turun dari 2024 sebesar 39,13%. Oke, nah, kita berharap di hari ini pemerintah yang baru bisa eh, mengantisipasi utang kita yang mencapai 8.000 triliun itu, gitu ya. Ini terkait dengan inflasi. Baik, saya akan share kembali materi terkait dengan inflasi tadi. Nah, lalu bagaimana Pak cara mengatasi inflasi?
Nah, di sini cara mengatasi inflasi oleh pemerintah itu adalah meningkatkan hasil produksi, ya, meningkatkan hasil produksi. Jadi produksi masyarakat ditingkatkan, ya. Seperti Bu Tuti punya usaha membuat marning yang mungkin dalam satu hari menghasilkan 100 kilo, dinaikkan tuh bisa sampai 150 kilo. Ya intinya itu peran pemerintah untuk membantu usaha kecil dan menengah. Makanya saya mengatakan bahwa industri yang terbanyak di Indonesia itu adalah industri kerupuk dan keripik. Nah, perlu didukung. Jadi dalam satu hari jangan menghasilkan 100 unit kerupuk, kita tingkatkan menjadi 150 unit. Ya, tentunya dia bisa meningkat. Kenapa? Karena bahan bakunya murah, gitu. Kemudian mempermudah masuknya barang impor, kemudian menstabilkan pendapatan masyarakat. Tingkat upah masyarakat itu harus stabil. Kalau upah masyarakat sedikit, mana sanggup dia membeli barang, ya. Bahkan untuk kehidupan sehari-hari mungkin dia harus berhutang. Kalau tidak sanggup lagi berhutang, jahat sudah. Menjadi kriminal gitu, mencuri, ya. Eh, Mohon maaf, di tempat saya ada kasus pencurian kotak amal. Saya tidak tahu kan penyebabnya. Kotak amal masjid dicuri, itu kan. Nah, itu tidak bukan hanya satu dua, banyak ini kejadian di Jakarta saat ini terkait dengan pencurian kotak amal. Nah, kenapa? Karena secara makro tingkat upah turun, orang nggak sanggup beli. Sekarang yang jadi masalah adalah golongan menengah, ya. Dia tidak terlihat miskin, tetapi penghasilannya berkurang. Itu berbahaya juga, gitu kan. Nah, kemudian pemerintah mestinya menetapkan harga maksimum dan melakukan pengawasan dan distribusi barang, gitu. Baik, kalau sekiranya video ini terkait dengan inflasi ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda, ya. Paling tidak ada gambaran, ya. Saya berharap kita optimis ke depan Indonesia menjadi lebih baik.